Putri Dewi Arenta Fajarani dengan NPM 2354001 dari PGSD 01. Di sini Ibu akan membawakan materi tentang sistem peredaran darah manusia kelas 5. Mohon bantuannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak masuk semua ya? Iya. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Mbak Bunga, silakan dipimpin doa bersama. Siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Bunga telah memimpin doa bersama. Sudahkah siap belajar hari ini anak-anak? Jika sudah siap, keluarkan alat tulisnya dan masukkan barang yang tidak berguna ke dalam tas. Ya, Bu. Sebelum masuk ke materi, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Bisa berdiri? Bisa. Tepuk semangat. Bisa duduk kembali. Sekarang coba letakkan tangan kalian di dada sebelah kiri. Apa yang kalian rasakan? Ceduk. Jantung berdetak lebih kencang. Di sini siapa yang suka lari? Ya, Mbak Ais, Mbak Devita. Kira-kira kenapa setelah lari detak jantung kita berdetak lebih cepat? Capek. Terus Merasa kelelahan. Nah, hari ini kita akan mencari jawabannya melalui belajar mengenai sistem peredaran darah dan organ peredaran darah. Di sini Ibu punya bahan bacaan yang harus kalian baca di tiap kelompok. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan di papan tulis. Oke, Bu. Siap. Di sini Ibu punya soal. Budi mengelilingi lapangan. Setelahnya nafasnya terengah-engah dan detak jantungnya berdetak lebih cepat. Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya ada di bahan bacaan yang Ibu berikan. Ibu beri waktu 2 menit untuk mendiskusikan jawaban dari soal yang Ibu berikan.
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Jika sudah, salah satu mungkin bisa maju dari kelompok 1 untuk menuliskan jawabannya. Saya. Boleh, di kelas. Bisa dibacakan jawabannya Mbak Devita? Budi mengelilingi lapangan. Setelahnya, nafasnya terus terengah-engah dan detak jantung berdetak lebih cepat. Mengapa hal itu terjadi? Saat berolahraga, tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen dan energi. Oleh karena itu, jantung memompa lebih cepat. Jawabannya apakah benar atau ada tanggapan yang lain dari kelompok lain? Sudah betul. Ya, beri tepuk tangan dulu pada Mbak Devita. Setelah ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok kecil. Tiap kelompok akan Ibu berikan LKPD yang harus dijawab, serta kartu tentang organ peredaran darah yang harus dianalisis. Ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakan analisisnya. Analisis dari kartu yang pertama ada perannya dari organ tersebut, terus nama organ tersebut apa, dan fungsinya apa. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kelompok 2 mungkin bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Iya, Bu. Spidolnya mana, Bu? Ini spidolnya. Perannya apa? Perannya Iya, fungsi. Bu. Bisa dibacakan dan ditunjukkan gambarnya kepada teman-teman. Ini ada serambi kiri, perannya yaitu sebagai pintu masuk darah kaya oksigen dan fungsinya yaitu menerima darah kaya oksigen. Ya, Bu. Sudah? Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Jawabannya sudah benar? Sudah. Bisa duduk kembali Mas Rabi, kita beri tepuk tangan. Ya, jadi sistem peredaran darah itu ada 3 organ yang penting, yaitu jantung, darah, dan juga pembuluh darah yang bertugas untuk memompa oksigen ke seluruh tubuh serta membawa zat makanan ke seluruh tubuh. Apakah materi yang Ibu berikan hari ini sudah dimengerti? Sudah. Ya, mungkin cukup sekian materi yang Ibu berikan. Minggu depan kita akan belajar mengenai peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Mbak Bunga. Silakan memimpin doa bersama. Coba duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Mbak Bunga telah memimpin doa bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Bunga Ridhoyulai Rohmatun dengan NPM 23540002 dari kelas PGSD 01. Di sini Ibu mau membahas materi kelas 4 tentang nilai tempat bilangan cacah 10.000. Minta bantuannya semuanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk jawabannya yang semangat. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, kalian di sini bagaimana kabarnya? Sudah sarapan? Kalian udah semangat, Ibu mau absen dulu. Di sini siapa yang nggak masuk? Kalian luar biasa sekali. Nah, kalian kita beri aplaus kalian yang masuk. Oke, di sini Ibu akan membahas tentang materi nilai tempat bilangan cacah 10.000. Sebelum itu Ibu akan ada sedikit cerita nih. Nah, jika kalian ke kantin, pernah ke kantin kalian? Kalau kalian ke kantin itu kalian bawa uang berapa aja sih? 50. Ada yang berapa lagi? 1.000 ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa uang dan angka
yang itu 10.000 itu bisa kita Tukarkan. ya enggak bisa tetapi bisa kita temui di kehidupan sehari-hari seperti kita kegiatan membeli barang seperti di warung, di supermarket, di mall atau di lainnya. Nah, di sini ibu mempunyai uang. Di sini ada uang berapa? Ada uang berapa? 5.000. Kalian bisa menentukan ini 5.000 dan ini 10.000 itu dari pembelajaran kemarin. Karena kita kemarin telah belajar tentang bagaimana menulis bilangan. Bagaimana cara membaca bilangan dan menuliskan bilangan. Kalian kemarin sudah memahami materi itu, sekarang kita cari tahu bagaimana nilai tempat bilangan itu. Setelah kemarin bisa melafalkan, menuliskan. Nah, untuk hari ini materi itu dengan tujuan pembelajarannya nanti kalian bisa bagaimana menuliskan nilai tempat bilangan cacah 10.000. Terus yang kedua, kalian bisa cara memecahkan masalah dari nilai tempat yang akan ibu kasih permasalahannya. Nah, sebelum itu kita belajar bagaimana pengertian nilai tempat. Kalian tahu nilai tempat? Belum. Belum, Ibu. Disiapkan dulu alat tulisnya, bolpennya dipegang, bukunya dibuka. Kita tuliskan bahwa nilai tempat adalah nilai yang digunakan untuk menentukan nilai suatu angka. Bisa kita baca nilai tempat adalah Nilai yang digunakan untuk menentukan nilai suatu angka. Nah, nilai tempat ini ada 4. Ini ada contoh angka. Nilai tempat itu ada satuan, puluhan, ribuan, dan ratusan. Nah, di belakang sini ini namanya satuan. Kenapa ini dibilang satuan, kalian paham? Kalian tahu? Karena satu. Karena di belakang. Ya, karena nilai satuan ini bernilai 1 kali nilai bilangan. Dikalikan 1, berarti ini 1. Nah, yang kedua ini namanya Puluhan. puluhan. Kenapa dikatakan puluhan? Karena dikali 1 dikali 10. Ya, benar. Untuk yang puluhan ini nilainya dikali 10. Iya. Jadinya 20. Nah, untuk yang ratusan ini dikali 100, jadinya 300. Nah, yang 4 ini dikali 1000, jadinya 4000. Nah, nilai tempat adalah nilai yang digunakan untuk menentukan nilai suatu angka yang dimana nilai tempat ini ada 4. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, di sini Bu ada lembar LKPD. Ini dikerjakan kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, kalian bisa perhatikan di situ ada gambar rak. Nah, jika kamu diminta untuk membeli 4 barang apa saja yang akan kalian beli? Ibu ada gunting, nanti digunting dan ditambahkan ya. Bisa dikerjakan. Kasih waktu 2 menit. Nah, udah selesai? Sudah.
Ibu minta dari kalian 4 orang buat maju. Siapa yang mau maju? Saya. Saya Mbak Murti, Mbak Aisyah. Satu lagi siapa? Aku iya kan? Saya. Oke. Oke, hadap sana dulu ya. Nah, di sini Ibu mempunyai stick tentang nilai tempat tadi. Jika Ibu mempunyai angka 1786, kita tulis. Ibu mempunyai 1786. Ayo, kalian bisa dilihat dari sini. Mau ambil yang mana? Kalian ambil nilai. Dimulai dari angka satunya Laras dulu ya. Ayo siapa? Laras sebagai berapa? Aku dimulai angka 1. Ribuan. Ya, terus yang Murti angka 7 berapa? Terus yang Aisyah? Dan yang terakhir pindah. Nah, saya mau tanya sama Laras, kenapa bisa dikatakan angka ini 1000? Karena dikalikan 1000. Ya benar. Terus Mbak Murti, saya mau tanya itu kok bisa ratusan gimana? Karena dikalikan 100. Ya, terus Mbak Aisyah? Karena dikalikan 20. Karena dikalikan 10. Nah, Mbak Winda karena nilai angkanya 1. Nah, setelah itu Ibu mempunyai stick. Kalian tetap di sini ya. Ya, Bu. Masih semangat? Nah, setelah kita memahami nilai tempat dan pengertian dan nilainya, Ibu ada soal. Ini berarti Mbak Murti sama Mbak Aisyah kelompok 1, Mbak Winda dan Mbak Laras kelompok 2 ya? Iya, Bu. Ini kelompok ini. Nanti cepet-cepetan. Apa yang mau maju? Nah, setelah tadi memahami tentang materi nilai tempat, sekarang tanda. Kecil dan besar. Ini kecil, ini besar. Ini kebagian. Betul. Iki. Nah, kita kembali lagi. Yuk, baris lagi. Nih, sekarang sesuai kelompok ya. Nih, tangan satu, tangan satu, tangan satu, dan tangan satu. Nah, nanti cara kerjanya. Ini ada soal nilai yang paling besar. Nah, nanti kalian berempat cepet-cepetan. Belum, jangan perintahnya belum. Ibu baru ngasih tahu bagaimana cara menjawabnya. Nih ya, yang paling besar. Misal nih, yang paling besar. Jangan rebutan, ayo. Jangan boleh. Ayo serius. Misal nih, 26 kalian lebihnya siapa di sini? Yang paling kecil. Iya. Cepet-cepetan. Nggak boleh. Duluan dari sana dulu. Dari sini. Teman-teman ayo. Sebentar, ayo. 1.
kecil. Dua soal. Udah. Wes, setelah itu ibu punya angka. Misal ibu punya angka 2348. Yang satuannya yang angka berapa? 3. Cari di sini angka 3. Nih, dimasukkan di sini ya, dimasukkan di sini. Terus puluhannya, ayo. Berapa? Dimasukkan. Terus ratusannya berapa? 3 lagi. Yuk dimasukkan, yuk. Dah, kalian udah paham? Sudah. Udah mengerti? Sudah. Teman-teman yang di belakang mengerti paham? Paham. Oke, kita berbelas pada Mbak Anas, Mbak Indah, Mbak Isya, Mbak Nuri. Bisa kembali apa? Bisa dibawa nih, bisa dibawa hadiah ini hadiah. Ini sama Bu. Ayo. Nah, kita telah belajar tentang materi nilai tempat bilangan caca. Bisa kita simpulkan bahwa nilai bilangan caca ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari seperti kegiatan membeli, terus menjual barang bisa. Nah, kegiatan ini bisa kita lakukan dalam kehidupan secara terus-menerus. Nah, dari pembelajaran hari ini kalian paham nggak? Mengerti? Nah, sebelum memulai pembelajaran mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita beri ice breaking ke Wow dulu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow. Gitu. Tanya W, O, W. Gitu. Tak. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Beri apresiasi kepada semangat kalian hari ini. Nah, sebelum itu kita berdoa lebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin ya. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan, bisa kita bahas lagi minggu depan untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenalkan, nama Ibu Dwi Bintang Lintang Dwi Alfianti, NPM 235400003 dari PGSI 01. Di sini Ibu akan mengajar kelas 3 tentang keragaman budaya di Indonesia. Tolong bantuannya teman-teman. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk? Berarti masuk semua ya? Iya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu wajib. Lagu apa, Bu? Lagu Garuda Pancasila. Ya. Boleh tolong berdiri? Boleh, Bu. Boleh. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, kaya karumaku sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jangan duduk dulu. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Terus semangat.
Nah, betul. Hari ini kita akan membahas tentang keragaman budaya di Indonesia. Tolong disiapkan alat tulisnya ya anak-anak. Sudah, Bu. Tolong dicatat ya. Iya. Boleh salah satu membacakan? Saya, Bu. Oke, Mbak Malika, tolong dibacakan. Keberagaman budaya adalah keadaan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan budaya seperti rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, bahasa daerah, dan alat musik tradisional. Ya, terima kasih Mbak Malika. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu akan Akan apa, Ibu? menampilkan media. Bisa? Ada yang mau maju? Saya. Ayo, Mbak Raras, Mbak Malika, Mbak Septi, Mbak Bunga. Saya, Bu. Ya Allah, Bu. Bu, ini apa, Bu? Ini daun, Bu. Enggak, Kok nggak kelihatan, Bu? jangan membelakang. Lelah teman-teman, maju, Bu. Ya, ini apa? Mari. Dadang dari Sumatera Barat. Selanjutnya Ini gamelan, ini alat musik dari Jawa Tengah. Tari pedet, Bu. Tari pedet. Ada alat musik tifa dari Papua. Tari Bali. Sudah, Bu. Ini aku nggak dapat lagi. Bunga mau lagi. Mau nggak, Bu? Ya, apa lagi? Pulang dari Jawa Barat. Jangan membelakangi teman-teman. Nggak kelihatan. Nyasar. Rumah joglo dari mana, Bu? Juga mama. Sini siapa yang mau lagi? Jangan berebut. Ini di bawah. Loh, ini tak berisik, Bu. Di sini, Bu. Di sini ya, Bu. Di sini ya, Bu. Ya. Kayak pasar. Iya, Pak. Iya, teman-teman nih kan pasar semua. Ditambahin satu, Bu. Belum ditambahin. Oh, ini kurang satu. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal. Soal apa, Bu? Soal SKPD. Oke, Bu. Terus ganti. Enggak tahu. Ya. Ibu beri waktu 2 menit ya. Iya, Ibu.
Iya, Pak Bunga. Oke, di sini ada rumah adat Indonesia. Caranya hubungkan gambar rumah adat dengan daerah asalnya. Sebelumnya perkenalan, nama saya Bunga Ridho Romatun dari kelompok 1. Gambar yang pertama ini gambar dari Sulawesi Selatan. Yang kedua, Terus yang kedua dari Sumatera Barat. Yang ketiga dari Papua. Yang keempat dari Jawa Tengah dan yang terakhir dari Bali. ya. Beri tepuk tangannya anak-anak. Apa yang kita pelajari hari ini tentang keberagaman budaya Indonesia. Sebutkan salah satu contoh rumah adat di Indonesia. Rumah Joglo. Nah, bagus sekali. Jadi kesimpulan hari ini adalah Indonesia memiliki banyak budaya yang berbeda dan kita harus saling menghargai agar persatuan tetap terjaga. Ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Apa? Bu, rumah adat Papua itu apa, Bu? Loh. Bu, Ya. kenapa rumah adat Jawa Tengah namanya Joglo, Bu? Iya, katanya itu bangunannya joglo. Bangunan Joglo yang gimana? Bangunan Joglo itu yang gimana, Bu? Gambar. Gambar. Besok pertemuan besok. Tapi mau gambar, Bu. Tapi mau gambar. Mau Bu. Mau. Nih. Gambar rumah gitu. Nah. Apakah mirip anak-anak? Iya. Joglo nggak ada. Nah, sudah. Salah itu, Bu. Benerin tak, Bu? Ya, Bu. Bu guru mana? Minta mau gambar, Bu. Minta mau gambar. Papua ya, Bu. Ya. Rumah yang bulat-bulat itu rumah apa, Bu, namanya? Ini loh Papua. Papua itu loh. Kayaknya jamur. Patrick. Rumahnya Patrick. Kayak jamur. Jamur. Lo mau maju nggak? Mau maju, Bu. Tapi Bu, gambar. saya mau maju nyanyi. Ya kali kamu nyanyi, Bu. Kamu nyanyi. Ya kalau bisa. Lagu dari daerah mana? Ada pisang, Bu. Nyanyi sama-sama ya, teman-teman. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke ya. Iya. Ayo, mari Kak Pimpin. Dari Sabang sampai Merauke satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Hebat, Bu. Udah juga anak-anak. Hebat sekali kalian semua. Saya. Iya, kalau khususnya balik ya. Iya. Mantap jiwa. Karena jamnya udah mau selesai, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa menjelek dong. Udah berdoa. Kelas. Nah, wangi kancane kok.